Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa yang saya hormati, mudah-mudahan hari ini kita semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat setelah sekian hari kita menjalankan ibadah puasa. Para pemirsa Batu TV yang saya muliakan, ada 4 hal yang mungkin bisa menyelamatkan bagi seorang mukmin. Yang pertama, hati yang selalu dipenuhi dengan nilai-nilai iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah badan dan panca indera yang selalu diarahkan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah pikiran yang selalu berpikir tentang sesuatu yang diciptakan oleh Allah, sesuatu yang terkait dengan ayat-ayat Allah, baik itu ayat-ayat kauniyah ataupun ayat-ayat Qur'aniyah. Dan yang keempat adalah lisan yang senantiasa dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya memiliki 4 hal tersebut. Kalaupun tidak, ya 1, 2, 3, atau 4. Itu paling tidak. Kemudian di antara 4 hal tersebut, yang paling dominan adalah hati. Hatilah yang memegang kendali dari seluruh apa yang ada pada diri kita. Baik itu pikiran kita, perasaan kita, gerakan kita, ataupun juga lisan kita. Nah, ibadah puasa di bulan Ramadan itu sesungguhnya adalah mendidik kepada diri kita agar hati kita ini menjadi hati yang baik, hati yang bersih, hati yang memiliki kejujuran, hati yang memiliki rasa kasih sayang, hati yang memiliki rasa empati, hati yang ikhlas, hati yang khusyuk, hati yang dipenuhi dengan rasa iba dan juga rasa peduli kepada sesama dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan ibadah puasa yang sudah kita lakukan beberapa hari ini itu mampu mendidik hati kita menjadi hati yang baik, hati yang bersih, bukan hati yang kotor. Memang tidak mudah bagi kita untuk memiliki hati yang seperti itu. Ketika kita mungkin tidak mau bersyukur, ketika kita merasa bisa tapi sesungguhnya tidak iso, ketika kita mungkin tidak pernah mengambil pelajaran dari kejadian yang ada, utamanya ketika ada kematian. Hati yang tidak bisa menerima apa yang dianugerahkan Allah kepada kita, itu memang tidak bisa seperti itu. Maka oleh karena itu, puasa yang kita lakukan 1 bulan Ramadan ini sesungguhnya adalah mendidik hati kita untuk memiliki hati yang baik, hati yang bersih, hati yang tidak keras, hati yang tidak kaku, hati yang bisa menerima nasihat-nasihat kebenaran, dan lain sebagainya. Maka seorang tokoh yang bukan nabi, bukan pura wali, tapi diabadikan namanya dalam Al-Quran, yaitu Luqmanul Hakim. Beliau pernah memberikan nasihat kepada anaknya, "Wahai anakku, hati ibaratnya ladang yang sangat luas. Maka tanamilah ladang itu sebanyak-banyaknya amal kebajikan, amal kebaikan. Kalaupun tidak bisa tumbuh semuanya dari bibit-bibit amal yang baik itu, paling tidak ada sekian banyak yang bisa tumbuh dari bibit-bibit amal itu pada hati kita. Sehingga pada akhirnya kita memiliki hati yang sangat baik. Hati yang khusyuk, hati yang ikhlas, hati yang jujur, hati yang amanah, hati yang penuh kasih sayang, sehingga tidak ada hati-hati yang kotor.
yang dipenuhi dengan rasa suudzon, yang dipenuhi dengan rasa iri, yang dipenuhi dengan rasa dengki, dan lain sebagainya. Hadirin, Bapak Ibu, para pemirsa semuanya, sekali lagi mari kita jaga hati kita dengan berpuasa ini. Tapi apakah semua orang yang berpuasa itu mampu mendidik hatinya seperti itu? Tentu tidak. Kalau puasa kita lakukan dengan sesungguhnya, dengan sepenuhnya, bukan hanya sekedar sah, tapi ya kita puasakan perut kita puasakan mulut kita puasakan pendengaran kita puasakan mata kita puasakan penciuman kita puasakan pikiran kita, maka insya Allah itu akan mampu mendidik hati kita dengan sebaik-baiknya. Ya, saya rasa itu yang perlu saya sampaikan kepada para pemirsa semuanya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memberikan maunahnya kepada kita semuanya di dalam kita beribadah puasa, sehingga ibadah puasa kita ini mampu mendidik hati kita. Saya rasa demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Islam Malang, kampus unggul mencetak generasi entrepreneur muda berkualitas global melalui implementasi kurikulum merdeka. Kampus Islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara. Jalinan kerjasama dengan dunia usaha, perguruan dalam dan luar negeri yang luas. Pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, indah, dan nyaman. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern. Di sini, Universitas Islam Malang, kampus entrepreneur muda kreatif, inovatif, produktif, unggul, berdaya saing nasional dan internasional, berwawasan global menuju world class university. Mau jadi pebisnis muda sukses dengan capaian gemilang yang kreatif, inovatif, serta bermoral? Yuk kuliah di Unisma Malang.